Jadi di 20-an itu adalah fase-fase menurut gua, fase-fase orang kalau dia punya privilege untuk menghidupi dirinya sendiri, dia harus berani explore ilmu, pengalaman, dan instrumen. Buat diri lu sampai punya habit kalau sebulan aja duit lu gak surplus, lu stres. Kok stres kalau gak nambah duit, gila duit ya? Daripada minus lu gak stres. Pondasi finansial dan habit harus dibangun di usia berapapun ya. Karena rezeki, momentum, dan peluang itu gak pernah tahu bisa datang kapan aja. Yang penting kitanya dari nol. Apalagi nih Bill? Dari nol mau ngebahas tentang fase keuangan umur 20-an dan 30-an. Nah, buat yang 20 dan 30-an Silakan. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Aduh, kacau. Nah, kenapa 20-an 30-an? Karena audiens kita ternyata banyak yang umurnya seginian. Dah sama dong umurnya. Iya, 20-an Mirip. dan 30-an. Iya. Tadinya mau bahas 40-an, tapi nanti tunggu Theo Derek umur 40. Takutnya nggak relate ya? Iya, takutnya nggak relate. Jadi Takutnya kita udah pensiun gue 40 Pak. ngobrolin. Tapi sebetulnya umur 20-an dan 30-an ini kan masa-masa yang krusial kan. Banget. Bener kan? Banget. Kemana aja kita nggak bisa ngobrol sama Om Deddy kan. Om Deddy nanya umur gue berapa? Sekian. Gue bilang kan 20 Sekian. tahun kan gue bilang. Di umur lu yang 20 tahun ini lu harus mulai fokus ke satu skill, satu bidang. Nah, bohong gitu kan. banget anjir. Iya. Kayak gitu. Ternyata beda umur 20-an dan 30-an. Tapi ini ngomongin berdasarkan pengalaman Theo Derek gitu ya. Apa yang lu rasakan signifikan antara umur 20-an dan 30-an? Mungkin 20 dulu kali ya, 20-an. Oke. 20 tuh gini. Kan banyak orang kan selalu bilang kita hidup itu harus fokus. Ya. Itu gue agree. Tapi ketika lu mau fokus, lu tuh harus ngerti apa yang lu fokusin. Oke. Kalau lu belum tahu apa yang lu fokusin, salah fokus. Bahaya. Sama aja. Salah Directionnya salah. Nah, umur 20-an tuh susah banget menentukan fokus menurut gue. Oke. Karena 20-an itu masih fase explore. Ketika kita sudah dipersiapkan dari kecil mungkin di sekolah ya, udah bangun habit, karakter, sopan santun, knowledge, disiplin, segala macam gitu. Sekarang umur 20 kan waktunya ke real world. Betul. Dan ini kan satu fase baru lagi di mana orang kaget harusnya. Oh, kayak gini ya dunia kerja ya. Oh, politiknya banyak ya. Oh, ada sikut-sikutan ya. Oh, bisnis keras ya. Oh, ternyata economic downturn ngaruh ya ke jualan gua ya. Oh, ternyata economic naik ternyata ngaruh ya gitu kan. Ini kan semua hal real yang lu dulu cuman belajar, sekarang nyata gitu. Jadi di 20-an itu adalah fase-fase menurut gua, fase-fase orang kalau dia punya privilege untuk menghidupi dirinya sendiri, dia harus berani explore ilmu, pengalaman, dan instrumen. Semua intinya tuh. Iya. Ilmu, pengalaman, kerjaan, karir, instrumen. Iya, segala peluang yang ada lu masih boleh coba kok. Oke. Kenapa? Karena begitu lu misalnya ternyata nggak cocok dan mau pivot, lu masih bawa diri lu doang. Oke. Tapi ini beda cerita sama gua dulu yang memang juga udah harus biayain nyokap ya. Itu gua fase explore-nya sedikit ya. Karena apa yang ada di depan mata ya udah gua nggak mikirin fokus yang lain, hajar itu dulu. Oke. Syukur-syukur puji Tuhan tetap berkembang sampai sekarang. Cuma kalau punya kesempatan hidupin diri sendiri, itu adalah fase-fase explore. Oke. Gitu loh. Kayak juga kan gue gak pernah ngejudge instrumen investasi, gak pernah ngejudge okupansi ya. Karena itu waktunya lu explore diri gitu loh. Never know. I see. Dan di umur 30? Umur 30 adalah umur yang 30-an, sudah harus 30-an. mulai tahu diri. Bukan berarti kayak telat atau apa enggak. Nah, ini kan kita ngomong ideal ya. Betul. Ideal nih, gak ideal banyak, tapi ini ngomong ideal. 30 tuh harusnya lu udah mulai mengenal diri. Dimana lu harus sudah mulai bisa laser fokus. Oke. Sama apa yang bagus, apa yang works, apa yang menjadi strength lu, yang nanti strengthnya diturunkan jadi percabangan. Contoh, gue mulai ketemu nih, strengths gue nih inspired, motivate people, dan kasih positive impact. Turunannya mulai banyak ini. Betul. YouTube channel, Ya. kuliah realistis, Buku. abis ini ada project bareng Om Ded. Ya. Ini kan turunannya align. Betul. Bahkan rohani pun real impact juga. Iya, real impact juga. Sama.
align dari satu core strength. Ya. Nah, apakah itu gue udah tahu umur 23? Kagak Belum. tahu. Umur 23 gue cuma tahu bikin pameran, Pak. Iya benar. Kapan gue dulu kalau gue pakai mic ngomongnya adlibs, Pak. Selamat pagi kepada semua tamu yang datang pada bazar ini. Taunya kejar Kalau ada duit. sponsor gue tuh pakai mic. Kejar duit. Kejar duit. Jangan lupa untuk Belanja. melihat booth ini gitu kan. Iya. Beda sama sekarang, sama-sama pakai mic, Pak. Tapi umur segitu gue belum tahu core strength gue. Gue cuma tahu cari duit dulu, Pak. Gitu kan. Iya. Beda banget. Cara mainnya umur 20, 30 beda. Ntar 40 gue rasa pasti beda lagi kalau ideal ya jalannya. Gitu. Ya karena kemarin pun nasihat yang sama yang dikasih ke gua kan. Lu fokus ke satu hal, apapun itu. Bisa strength, bisa bidang, bisa apapun gitu. Nah oke. Kalau dalam sisi finansial Teh, kalau gitu. Entah pengaturan keuangan dan investasi. Jelas beda dong. 20 Mm-mm. itu masa lu bangun pondasi finansial lu menuju ke kondisi finansial yang stabil. Oke, financial 20 stability. awal itu menuju financial stability. Artinya apa? Bangun habit tuh bukan umur 30. Oke, umur 20-an. Dari lu first income. Oke. Dan itu biasanya kan 20-an. Hmm. Yang harus di checklist apa? Bangun habit surplus pertama. Make sure dari 100 ribu ke 500 ribu, sejuta, 5 juta bagus gitu ya. Dan seterusnya. Buat diri lu sampai punya habit. Kalau sebulan aja duit lu gak surplus, lu stres. Yeah. Karena apa? Kok stres kalau gak nambah duit, gila duit ya? Daripada minus lu gak stres, Itu bahaya itu. lebih bagus lu Itu bahaya. nggak nambah lu stres daripada lu minus lu ngerasa baik-baik aja. Itu bahaya. Sama-sama habit, Pak. Iya. Tapi masalahnya orang lebih banyak gua kurang bulan ini, ya udah biasa aja. Tuhan pasti tolong. Tuhan masih tolong. Kalau mismanage ya. Iya. Kalau kondisi yang lain nggak apa-apa, tapi Iya, kalau iya. mismanage gua sapuin terus lu Bil ya. Iya benar. Oh benar. Kalau nggak ini kalau misalnya tidak ada kalau tidak bertanggung musibah jawab. gitu. Kalau misalnya Iya. Disapuin. jadi harus make sure surplus. Iya. Tiap bulan, tiap THR, tiap bonus, tiap dividen. Make sure. Karena itu udah pasti membuat lu tambah kaya lah. Gimana nggak tambah kaya? Tiap bulan tambah kaya kok. Pasti otak lu maunya tiap kali ini tambah kaya. Udah harus. Yang kedua, bangun pondasi finansial yang udah saya bilang. Dana darurat sama proteksi. Dana darurat ya nonton aja lah kita di episode yang lain ya. Gue nggak jelasin lagi. Intinya dana darurat sudah harus punya. Asuransi. Proteksi ya BPJS ada oke. Tapi kalau punya duit lebih boleh tambah proteksi yang mungkin medical ya on bill. Ini disclaimer, ini bukan produk asuransi ya. Ini bener-bener cuman tipe asuransi yang kalau lu kecelakaan atau lu sakit atau sorry to say lu didiagnose early stage cancer or anything, lu medical aman nih. Nggak membuat diri lu tiba-tiba harus ngutang ataupun semua tabungan lu dihabisin buat ini. Baru yang ketiga mulai bangun portfolio investasi pelan-pelan. Di 20-an tuh. Di 20-an kalau ini tadi checklist 1 udah, checklist 2 udah, ya checklist 3 karena di luar dana darurat dan liquidity nganggur, itu kan lu pasti mau mulai invest. Betul. Nah, menurut gua umur 20-an fokuslah di situ dulu tuh. Itu dulu fokusnya. So that's why tadi lu bilang juga kan explore instrumen. Iya. Umur 20 itu termasuk instrumen investasi. Iya, coba aja semua nggak ada masalah. Dan modalnya juga nggak perlu gede-gede kan di Nggak awal. perlu. Heeh. Nah, baru umur 30 mulai bangun fokus portfolio keuangan. Kenapa? Karena pondasinya sudah dibangun dari umur 20. Oke. Karena uang nganggurnya sudah ada. Biasanya kalau uang nganggurnya udah ada dan sudah termanage dengan rapi, malah tingkat resiko bisa naik dikit harusnya. Karena orang itu kalau modalnya makin tinggi, makin gede, dia masih makin bisa diversifikasi untuk nyobain resiko-resiko. Resiko yang lain. Biarpun yang namanya udah 3 bulan mungkin udah mau punya istri, punya anak. Tapi kan balik lagi, ini gue ngomong idealnya ya. Syaratnya tadi kan capital. Capital ya. Kalau kalian ngebangunnya dari umur 29 terus sekarang ngomongin umur 30 ya kagak bisa. Iya. Tadi kan gue ngomong dalam artian 8-10 tahun lu udah bangun pondasi tadi. Baru kita bisa naik terus. Nah masalahnya keuangan itu semakin lama lu mulai bangun pondasinya, semakin lama lu jadi kaya. Iya lagi betul. Karena nggak bisa, biarpun lu kaget dapat duit tiba-tiba jeder jackpot, lu nggak bisa puterin Pak. Lu nggak ngerti cara kelolanya, lu nggak ngerti mana yang sehat disimpan berapa, dana daruratnya berapa, lu nggak tahu sehat diversifikasinya berapa. Iya. Ujung-ujungnya lu cuma sempat kaya gembel lagi, sempat kaya gembel lagi. Karena habitnya nggak kebangun yang lu Habitnya bilang nggak tadi. ada. Nah gimana dengan orang-orang yang sekarang mungkin let's say udah mendekati kepala 3 atau udah 30-an ekstrimnya. Kita kan audiens kita juga lumayan banyak. Tapi baru sadar bahwa harusnya gue di umur 20-an bangun habit, explore segala macam.
Tapi kan umurnya udah 30. Nggak ada masalah. Explore-nya dikurangin. Pondasi dan habitnya tetap bangun. Anggap aja lu muda lagi. Oke. Puber lagi umur 20. Karena pondasi itu dan habit keuangan tetap harus ada di usia berapapun lu. Tapi explore dikurangin. Explore-nya kurangin. Ya, karena kan resiko juga kan explore Betul, itu. karena udah bawa istri anak mungkin. Iya. Udah beda cerita. Sama kalau misalnya di 20 ke 30 ini pikir-pikir dan hitung-hitung ketika mau ambil komitmen jangka panjang. Seperti KPR rumah. Oke. Atau kredit kendaraan bermotor. Itu hitung cash flow-nya bener-bener. Make sure per bulan paling maksimal cicilan 20-30%. Yeah. Itu sehatnya ya. Kalau bisa cuma sekian persen mah bagus. Betul. Iya kan? Ya kalau bisa juga nggak usah nyicil kalau iya, bisa. kalau masih bisa sewa dulu silakan karena indis ekonomi kan jujur agak tough nih. Betul. Terus juga mungkin kalau kendaraan bermotor kalau nggak butuh-butuh banget, maksudnya jangan sampai nyicil 7-8 tahun gitu maksud gua. Yeah. Karena itu komitmen panjang, indis ekonomi tuh semua unexpected. Betul. Gitu loh, coba-coba aja hitung sesuai kebutuhan. Sekarang harusnya dengan makin banyak brand-brand baru yang harganya makin affordable harusnya perhitungan bisa makin aman. Makin enak. Dan bank juga kan pada kompetitif tuh. Iya. Bunganya pada rendah-rendahan tuh. Iya, kan. memberikan bunga-bunga yang masih bisa lah gitu. Tapi kitanya juga, jangan sampai 8 tahun misalnya gitu loh. Iya. Gitu. Ini bukannya mendiskreditkan produk atau apapun, tapi ini ngomongin indis ekonomi aja supaya lo orang survive gitu. Iya, karena kalau cicilan jangka panjang juga bunga kan makin gede. Iya, Gitu sih. tapi balik lagi kalau di cash flow enteng emang gak ada masalah. Oh, iya sih. Karena kasus Mending cash flow beda-beda, Pak. Iya. Iya kan? Betul. Iya, yang pasti, yang ini kemarin gue ngomong ya. Kalau kita merintis dan kita mau tambah kaya mau umur 20-30, berusahalah selalu hidup mungkin 20-30% di bawah kemampuan asli kita. Karena buffernya itu yang bikin kita tambah kaya entar. Oke. Dan itu habit gue bawa sampai sekarang loh. Oke. Gue selalu, biarpun gue udah ngerasa boros nih ya, tapi orang sekitar gue, lu, Hemat. bini gue, semua pasti bilang, anjir dibandingin kamu lu mah irit anjir. Gitu. Iya, soalnya bandingannya kan income. Iya, tapi kan sehat sekali kan kebangun kayak gitu. Banget. Tenang gue jadinya. Mau apapun gue gak pusing. Ya, bisa bagi-bagi rezeki ke orang lain. Iya. Cukup ya kan. Iya. Kalau kurang, Gak bisa. jangan susah. gua dulu. Iya gitu. Nah oke, tadi ngomongin duit. Nah ini gue mau agak bahas sedikit berbeda. Ini tapi poin terakhir. Bagaimana dengan life experience? Ya. Kan gitu kan. Koteo mah duit mulu, ini mulu, kerja mulu, hasil mulu. Kalau gue gitu. ngomongin gak tentang duit, lo orang kagak nonton. Lihat tuh tanya kenapa bahasa relasi. Iya lagi. 16.000 lagi, 16.000 lagi. Lu orang yang bikin gue begini. Lagi kita bahas buku abis itu. Iya. Nah, gimana dengan life experience? Ini gatel Pak terakhir. Kayak kemarin ya Om Ded bilang ya. Kan selalu ada quotes apa? Don't make stupid people famous. Lu kalau kagak nontonin stupid people sampai mereka jadi famous, mereka juga nggak diundang semua podcast. Stupid people-nya kalian bikin famous dulu, baru diundang. Iya, jadi kesimpulannya gimana ya? Gue mau bikin kesimpulan juga, gue takut nih kesimpulannya. Ini jokes doang. Lanjut Bill, Ya, life experience. Life experience. Life experience mungkin kita cari yang align sama hidup kita ya. Kalau 20 kan align-nya ngebangun masa depan dan pondasi. Life experience-nya bisa lah explore ke sana. Cari bahagia segala macem. Tapi kalau udah umur 30 kan life explore-nya mungkin yang sudah align sama family. Yang sudah sama keluarga. Agak beda lah. Ya kalau umur 23 lu bungee jumping gak apa-apa. Umur 34 lu bungee jumping jantung lu berhenti, anak lu gak makan. Eksplorasinya beda ya. Maksudnya beda tanggung jawab, beda porsi gitu loh. Umur 30-an agak susah solo traveling. Iya, karena kita bukan solo traveling doang. Kita umur 30-an ya tidur subuh dikit pagi udah sumeng Pak. Bener, nih gue kurang tidur nih Pak. Tiba-tiba tim bilang, kok Billy bindeng lagi. Waduh, kurang tidur. Iya. Jadi agak beda lah. Yang penting kuncinya tahu diri. Dan kalau finance mungkin jangan lupa pondasi finansial dan habit harus dibangun di usia berapapun ya. Karena rezeki, momentum dan peluang itu nggak pernah tahu bisa datang kapan aja. Yang penting kitanya ready sih. Oke. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup. Gue yakin juga bermanfaat buat banyak orang. Semoga, sampai ketemu di Dari Nol selanjutnya.